Halo guys, kami dari kelompok 4. Kali ini kami berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Samarinda, yaitu Museum Kota Samarinda. Museum ini berletak di Jalan Bayangkara atau persisnya ada di depan Taman Samarinda. Mau tahu keseruan kami? Dan bagaimana teknologi komunikasi yang diterapkan pada museum tersebut? Yuk, ikutin kami terus! Ada banyak berbagai macam benda-benda bersejarah di sana serta didukung dengan teknologi komunikasi yang canggih. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan Mas Theo Nugraha ini yuk. Saya Theo Nugraha, saya co-kurator di Museum Kota Samarinda. Museum Kota Samarinda itu diresmikan pada bulan Maret 2020. Diresmikan untuk publik. Dan sekarang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari tahun 2022. Museum Kota Samarinda memiliki 311 koleksi dan memiliki 6 kategori. Kemudian kita juga menggunakan teknologi atau menggunakan medium lainnya untuk mempresentasikan koleksi di museum. Untuk jam operasional kita dari Senin sampai kita buka hari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Kamis itu jam 9 hingga jam 3 sore. Jumat itu jam setengah 9 sampai jam 11. Sabtu Minggu itu juga jam 9 sampai jam 3 sore. Senin libur. Karena seluruh museum Indonesia itu libur. Iya, sebenarnya Museum Kota Samarinda juga mau ibaratnya menyadari pentingnya teknologi media atau medium teknologi lainnya, khususnya pada galeri atau cara berpameran. Nah, kita menggunakan sistem komputer interaksi di mana itu nggak online ya, jadi itu lebih kayak kita punya database tentang sejarah Kota Samarinda, tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah Kalimantan Timur. Jadi itu lebih kayak galeri itu kan ruang itu nggak harus ruang yang ada gitu. Buat kami salah satu medium teknologi itu menggantikan galeri itu tersebut gitu. Jadi koleksinya jadi bisa diakses lebih banyak, data-datanya dan teksnya juga bisa diakses lebih banyak gitu. Salah satunya itu, dan teman-teman mahasiswa dan kebanyakan SMP SMA lebih senang belajar dan mencari database tentang Samarinda dan Kalimantan Timur itu menggunakan teknologi komputer itu tersebut, yang kita gunakan software untuk jadi database itu. Yang pasti teknologi ini membuat orang jadi nggak bosan ke museum. Biasanya museum selalu identik dengan melihat koleksi gitu ya, atau cagar budaya gitu. Dia sekarang bermain gitu kan dengan mediumnya, mencari database-nya, dan buat dari sisi pihak museum juga itu jadi kerja yang lebih baik karena kita mendatabasekan kan teks-teks gitu, sejarah gitu. Dari pihak mahasiswanya juga katanya dari SMA SMP itu mereka lebih experience-nya lebih nyaman gitu, karena biasanya mereka kenal museum itu cuma ngeliat-ngeliat aja, dan sekarang mereka bisa menggunakan teknologi tersebut mencari apa yang mereka inginkan di museum ini. Memudahkan sebenarnya kalau mengatasinya itu lebih kayak nggak semua orang punya mental teknologi sebenarnya dari pengunjung. Itu yang sebenarnya bukan PR sih, tapi bagaimana cara kita menggunakan rules-nya gitu. Karena selain interaktif yang kita punya database, kita juga ada pameran online yang kita akhirnya digitalkan di TV sebelah samping ya. Tapi kan orang-orang juga butuh ada kayak panduan bagaimana mengakses gitu loh. Terus ada juga tantangan kita juga bagaimana koleksi yang sudah ada ini kan bisa dibikin digitalisasi. Digitalisasi jadi ruangnya itu lebih banyak, karena kalau buat saya pribadi kalau udah masuk ke ranah software dan digital, dia bisa berlayer-layer masuk ke database-nya. Kalau koleksi kan ketutup gitu, kita bisa masukkan video, kita bisa masukkan teks. Jadi kupikir bukan lebih ketantangan sih, tapi lebih kayak kita melihat ini bagaimana cara bisa lebih berkembang aja gitu. Tertantangnya lebih ke sana kali ya, jadi nggak tertantangnya kayak ini sulit gitu ya. Mau nggak mau kita harus masuk ke ranah itu, minimal kita masuk ke digital art dulu atau di seni internet. Jadi memang internet itu memudahkan kita
mengaksesnya lebih luas secara sensorik gitu. Dia terlibat dalam sensorik internetnya. Atau memang secara medium teknologinya ketika ada gambar ke kanan karena dia mengikuti pengunjungnya gitu. Itu menggunakan hologram mungkin sensorik, kita pingin ke sana gitu. Bahkan berfoto juga tidak harus berfoto dengan busananya, tapi busananya bisa aja jadi layarnya gitu. Kita bisa memilih-milih. Pinginnya kita ke sana, dan tentu itu karena ini museum di bawah pemerintahan, pasti ada step by step untuk menuju ke sana secara administrasi dan secara persetujuan. Kalau saya pribadi dan kantor ini juga berdiskusi selalu, teknologi memang hadir di sela-sela kita sekarang. Bahkan orang nonton film aja sekarang nggak sudah di bioskop gitu, udah digantikan dengan layar kan, layar handphone gitu. Orang sudah ngasih Netflix. Nah begitu juga dengan aksesibilitas lainnya. Museum juga kita pinginnya tuh diakses secara lebih luas, salah satunya digital itu. Jadi emang kesadarannya penuh, dan makanya saya bilang ruang Museum Kota Samarinda kan cuma bisa dibilang nggak besar-besar banget ya. Tapi bagaimana kita mempresentasikan koleksi semuanya, tentu dengan medium teknologinya. Dan tentu itu melibatkan pengunjung jadi lebih lebih terlibat aja gitu tentang bagaimana dia hadir mengunjungi museum terutama. Nah, itu tadi perjalanan kami dalam mengeksplor Museum Kota Samarinda. Ternyata perkembangan teknologi komunikasi yang diterapkan pada museum tersebut sangat membantu dalam penyebaran informasi kepada khalayak. Dengan adanya gadget yang terpasang membuat proses mencari informasi menjadi lebih menarik. Sekian video dari kami, dadah! Museum Kota Samarinda. Museum di hatiku.